Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallam. Ibu bapak yang saya hormati, para wakasek, kemudian para subkata usaha SMA Negeri 7 Maros, dan juga ibu bapak guru dan staf yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, proses nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa di tempat ini untuk memenuhi undangan kami kepada kita bersama dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran sekolah RKS tahun 2022, tahun anggaran bukan tahun pelajaran, karena kalau berdasar daripada penggunaan dana pos, pencairan dana pos itu yang menggunakan tahun anggaran bukan tahun pembelajaran, dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Kalau tahun pelajaran dimulai dari Juli sampai dengan Juli tahun berikutnya. Jadi tahun pelajarannya 2021-2022 dan 2022-2023, 2 tahun pelajaran tapi di dalam 1 tahun anggaran. Bapak yang saya hormati, tadi ada permintaan dari mungkin mewakili Bapak Ibu sekalian juga mengenai RKS tahun 2021. Itu memang kita tidak rapat kerja tahun lalu. Ini saya mohon maaf karena tahun lalu itu permintaan RKS itu segera sekali, mendadak sekali diminta, sementara kita belum rapat kerja sehingga kita mengusung RKS disesuaikan saja dengan RKS yang kira-kira yang kita gunakan, walaupun dalam perjalanannya pada akhirnya ada penyesuaian. Tapi ya kita yang Bapak sekalian, semua bentuk pembelanjaan dan penggunaan yang menyangkut dana BOS, kalau dana komite saya tidak terlalu memahami, itu semuanya berdasar pada juknis, dan sebagaimana kita juga sudah lihat semua juknisnya, dan saya sudah setiap kali ada juknis baru keluar pasti saya share kepada ibu bapak sekalian untuk jelas. Dan kemudian kami telah melakukan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan laporan kami sudah dinyatakan selesai. Itu berarti tidak ada hal-hal yang melanggar daripada juknis yang ada. Kalau melanggar itu pasti kami dimintai perbaikan dan sebagainya. Adapun mengenai penggunaan dana BOS dalam hal ini dalam pembelanjaan pembiayaan itu hanya garis besarnya ada 3, yaitu belanja barang dan jasa. Nah, belanja barang dan jasa ini yang kita pahami bersama adalah termasuk belanja barang habis pakai, misalnya kertas, tinta dan sebagainya. Kemudian belanja lain, penggunaan lain, misalnya ada perbaikan atau ada pembelian barang yang tidak masuk di dalam barang modal, artinya tidak termasuk di dalam aset, pencatatan aset, yaitu dengan harga di bawah 50.000. Nah, itu tidak masuk di dalam belanja modal atau belanja belanja mesin, peralatan dan mesin. Kalau laporan BOS itu lengkap, ibu bapak bisa lihat di melalui bendahara apa-apa yang kami gunakan dengan besaran dana BOS yang kami terima. Itu sudah clear semua. Jadi namanya RKS, rencana kerja anggaran sekolah, kita buat rencananya, tetapi di dalam perjalanannya semua sekolah pasti mengalami hal yang sama, bahwa terjadi pergeseran-pergeseran. Karena kadang-kadang
kita tidak programkan tapi sangat mendesak harus dikerjakan, tapi itu juga tidak melanggar juknis, itu terpaksa kita akan ke sana. Termasuk perkiraan kita di dalam belanja barang dan jasa ini yang paling banyak yang berubah-ubah. Kenapa yang termasuk belanja jasa itu termasuk honor ibu guru-guru honorer yang kita perkirakan hanya sekian, tiba-tiba keluar SK jumlahnya itu membengkak, tidak ada yang melalui APBD sehingga sangat mempengaruhi rencana belanja kita di dalam BOS. Jadi kalau mengenai pembelanjaannya Ibu Bapak sekalian, saya kira jelas sekali, bisa Ibu Bapak lihat di laporan dekat kami, dan itu selesai mulai dari tahap pertama Januari sampai dengan Maret, kemudian tahap kedua April sampai dengan Agustus, dan tahap ketiga yaitu September sampai dengan Desember. Jadi 3, 5, 4. Jadi tidak per triwulan, tetapi tahap pertama itu 3 bulan, tahap kedua 5 bulan, tahap ketiga 4 bulan. Seperti itu pentahapannya sekarang. Jadi yang pertama mengenai belanja, garis besarnya belanja barang dan jasa termasuk kalau misalnya kita merenovasi seperti baru-baru misalnya lantai sekolah itu kita tidak programkan tapi sangat mendesak, terpaksa kita gunakan ke situ. Termasuk jasa itu, jasa tukang dan sebagainya, pembayaran upah daripada tukang itu termasuk jasa. Kemudian termasuk juga kalau misalnya kita rapat ada konsumsi dan sebagainya, itu masuk di dalam belanja barang dan jasa. Banyak sebenarnya poin-poinnya saya juga tidak hafal, tapi intinya seperti itu. Kemudian belanja modal. Nah, belanja modal ini adalah belanja barang yang berupa yang masuk di dalam kategori aset. Misalnya kita beli buku, harga buku yang di atas 50.000 per satuan itu modal. Beli meja kursi dan sebagainya selama satuan harganya itu di bawah atas 50.000 itu masuk semua di belanja modal, dan itu tercatat di aset. Kemudian yang ketiga yang namanya belanja peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin itu misalnya kita membeli laptop, kita beli komputer atau beli mesin dan sebagainya, termasuk pompa air dan sebagainya, itu belanja termasuk belanja peralatan dan mesin. Sebenarnya banyak sekali runtutannya, banyak sekali poin-poinnya, tapi saya juga tidak hafal, tapi intinya seperti itu. Nah, belanja modal itu bisa kita paskan karena memang kita sudah programkan seperti itu. Begitu juga belanja peralatan dan mesin, kalau memang kita programkan itu bisa. Yang menjadi masalah kadang-kadang hari ini tidak bisa Pak, jadi barang dan jasa misalnya kita dianggarkan di barang dan jasa, kemudian kita alihkan ke belanja modal, itu tidak bisa. Sebaliknya juga demikian. Nah, sehingga kita kadang-kadang sudah kehabisan di belanja barang dan jasa, sebenarnya di belanja modal itu masih ada. Ini mengalihkannya ke sana ini yang repot, karena aturannya sebenarnya tidak. Makanya kita kadang-kadang menggunakan bagaimana teknisnya lah. Nah, karena biasa juga ada permintaan perubahan FKS di perjalanan itu, kita kadang-kadang juga diminta. Di situ ada kesempatan kita untuk merubah. Begitu juga saldo-saldo di dalam tahap pertama itu bisa dimutasikan ke tahap kedua. Saldo di tahap kedua kalau misalnya masih ada sisa anggaran belum terpakai bisa dimasukkan ke tahap ketiga. Tetapi saldo di tahap ketiga itu tidak bisa menyeberang ke tahun anggaran berikutnya. Kalau misalnya kita saldokan, maka itu akan mempengaruhi besaran penerimaan dana bos kita tahun anggaran berikutnya. Katakanlah misalnya kita menyisakan dana 10 juta di tahun anggaran 2021 yang lalu misalnya.
Maka di tahun anggaran 2022 ini itu yang 10 juta itu akan masuk di dalam anggaran tahun 2022 dengan cara pengurangan. Seharusnya misalnya kita menerima 500 juta, itu tinggal menerima 490. Karena yang 10 juta yang kita saldokan itulah yang dipakai untuk menutupi sehingga cukup menjadi 500 juta. Jadi seukianya memang kita saldokan nihil atau nol. Dan jadi barangkali itu yang penjelasan ringkas saya. Kalau mengenai dari bendahara, saya kira penjelasannya kurang lebih juga sama. Hanya kalau Bapak Ibu mau melihat laporannya silakan. Dan kami sudah menyelesaikan laporannya karena sekarang laporan BOS itu ada dua. Laporan BOS per tahap 1 tahun 23, kemudian ada laporan BOS per semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu dari Januari sampai dengan Juni, semester 2 itu dari Juli sampai dengan Desember. Dan dua-duanya sudah selesai diperiksa, sudah selesai laporannya. Dan terakhir kami sangat didesak di Desember ini, makanya buru-buru kami harus kerjakan yang perbaikan lantai keras itu supaya masuk kapan kita saldokan akan mempengaruhi besaran anggaran kita di tahun berikutnya. Itu barangkali Bapak sekalian, nanti kalau masih ada yang jelas bisa dipertanyakan. Kemudian rencana kerja anggaran sekolah tahun anggaran 2022 ini juga kami hanya meminta masukan dari Bapak sekalian. Nanti akan kami kumpulkan, kemudian akan kami rumuskan di dalam bentuk SKS. Karena mungkin bahasanya akan kami rubah. Ya, karena mungkin bahasa yang program yang Bapak sekalian nanti ajukan itu tidak sesuai dengan bahasa juknis, sehingga kita harus robah. Nanti kita akan pilih-pilih mana yang masuk di dalam belanja barang dan jasa, mana yang masuk dari program Bapak Ibu sekalian masuk belanja modal, mana yang akan masuk di dalam belanja peralatan dan mesin. Nah itu nanti akan tugas kami nanti bersama dengan bendahara juga akan mengelompokkan, mengklasifikasi berdasarkan jenis program yang diajukan. Jadi apa yang Bapak hari ini akan sampaikan nanti itu bahan, boleh dikata masih bahan mentah. Itu selanjutnya kami olah. Kemudian boleh jadi juga tidak semua program yang Bapak sekalian masukkan itu akan kami akomodir seluruhnya. Kami harus tetap mempertimbangkan skala prioritas, mengingat dana yang kita gunakan juga besarannya sudah ditentukan. Sehingga kalau misalnya sudah melampaui besaran anggaran yang ada, maka tentu ada hal-hal yang perlu kami pangkas untuk masuk di dalam RKS BOS. Tapi nanti akan diajukan, tetapi akan kita ajukan di dalam program komite. Jadi nanti di situ akan apa yang tidak tercover di dalam dana BOS itu nanti kita ajukan di dalam rapat kerja komite. Nah, nanti di situ. Atau mungkin ada hal-hal yang bisa di-sharing menggunakan sebagian dana BOS dan juga menggunakan sebagian dana komite. Nah untuk dana BOS jumlahnya tahun 2022 itu belum ada sampai sekarang. Sehingga untuk sementara sampai belum keluar jumlah BOS 2022 itu kami masih berpedoman kepada jumlah BOS tahun 2021. Mudah-mudahan tidak banyak perubahan. Kalau tidak ada perubahan, hanya langsung diterapkan atau mungkin perubahannya tidak signifikan dengan masalah anggaran. Begitu juga besaran dana BOS. Kita belum tahu tahun ini besarannya apakah naik atau turun. Tahun lalu itu, Ibu Bapak sekalian, besaran dana BOS per siswa per tahun itu adalah 1.590.000. Jadi 1.590.000 per siswa per tahun. Nah, sehingga perlu saya sampaikan sekedar bayangan bahwa untuk tahun anggaran 22 dengan menggunakan data yang ada sekarang, data jumlah siswa kita yang ada sekarang, yaitu kurang lebih 369.
Nah, yang sekarang 369 jumlah siswa kita di data yang ada, dan di dana BOS yang keluar kemarin itu besarannya hanya 366 siswa. Jadi ada 3 siswa yang belum tercover di dana BOS. Nah, kemungkinannya belum masuk di data Dapodik baru. Nah, mungkin di Desember lalu ini kan ada pembaharuan atau pemutakhiran data Dapodik, mungkin sudah pas 369. Tetapi yang 366 itu adalah data yang diambil pada bulan Januari dan Agustus kalau tidak salah. Karena hanya 2 kali pemutakhiran data di dalam Dapodik setiap tahun, sehingga kadang-kadang jumlah siswa kita di tahun pelajaran itu berbeda. Tahap pertama dengan tahap kedua itu kadang-kadang berbeda, karena di tahap pertama itu menggunakan data Dapodik yang masuk Desember atau Januari, sedangkan tahap kedua itu menggunakan data Dapodik setelah siswa baru masuk. Jadi biasanya kalau ada perubahan dari siswa baru, maka jelas akan berpolda. Tapi mereka masih berpedoman pada data Dapodik Januari. Nah, nanti akan berubah di data Dapodik di bulan Agustus. Nah, sehingga penerimaan kita di tahap keempat, nah itu biasanya sudah ada perubahan. Karena tahap keempat itu sudah menggunakan data Dapodik bulan Agustus. Sedangkan tahap keempat itu pencairannya untuk bulan September sampai dengan Desember. Tetapi kalau kita estimasi, sekarang kita menggunakan data Dapodik berdasarkan jumlah siswa sekarang, mungkin dari Desember baru ini sudah masuk, atau Januari ini baru bisa disinkron, itu kita gunakan data 369 siswa. Nah, 369 siswa ini dikali dengan 1.590.000 itu jumlahnya kurang lebih 586 juta. Mungkin 586 juta 700-an, 700 ribuan sekian. Bisa ibu bapak sekalian kalkulator sendiri. Jadi 369 dikali dengan 1.590. Kalau besaran dana BOS kita masih 1.590. Ya. Artinya tetap seperti tahun lalu, tahun 2021. Tapi kalau dia menurun, tentu akan berubah lagi, akan mempengaruhi juga jumlah ini untuk 1 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi 586.700.000 sekian itu untuk 1 tahun anggaran 2022. Ya. Nah, tinggal dipresentasikan saja. Tahap pertama kira-kira 3 bulan itu berapa? Tahap kedua 5 bulan kira-kira berapa? Karena itu nanti dibagi 3, tapi tidak dibagi 3 pas. Karena ada kata misalnya 4 bulan berarti bisa dibagi 3 pas. Tetapi kalau ada kenaikan juga, misalnya pemerintah memberikan kerjasama membulatkan menjadi 1.600.000, nah berarti ada penambahan 10.000 per siswa per tahun. Berarti kalau dikali 369 atau katakan 370, berarti ada tambahan sekitar 3.700.000. Kira-kira itulah tambahannya. Jadi besarannya sekitar 580 juta sampai dengan 86 juta sampai dengan 590 juta. Sekitar itu antara 580 juta sampai dengan 590 juta. Inilah yang akan kami distribusikan ke dalam 3 mata anggaran ini, yaitu belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja peralatan dan mesin. Nah, hal-hal yang tidak masuk di dalam juknis itulah nantinya akan kita sorot ke dalam rapat komite. Jadi semua program Bapak Ibu sekalian ini kita akan terima, nanti akan kita pilah-pilah di dalam penyusunan RKS BOS. Yang mana kira-kira dibolehkan menurut juknis masuk di BOS, yang mana tidak. Yang di luar daripada dana BOS itu yang kita nanti bawa ke dalam rapat
komite untuk dibahas. Nah, yang masuk di dalam dana bos pun mungkin belum tentu. Kalau misalnya program Bapak Ibu sekalian sangat penting dan sangat prioritas untuk kita anggarkan, untuk kita masukkan di dalam program bos RKS, tetapi tidak memungkinkan dana bos untuk menutupi seluruhnya karena mungkin besarannya cukup besar dan itu memang diperlukan, maka itu nanti akan kita ajukan ke komite sebagai sharing. Katakanlah boleh 50-50%. Misalnya kalau 10 juta bisa 5 juta dari dana bos, selama artinya dana bos memungkinkan untuk membiayai itu, nanti 5 jutanya diajukan ke komite. Atau boleh juga 70-30, 70 dana bos, 30, atau sebaliknya 30 dana bos, 70% dari komite. Nanti kita lihat sesuai dengan kira-kira distribusi anggaran yang sudah ada. Ini hanya perkiraan Bapak Ibu sekalian. Jadi perkiraan dana bos kita itu antara 580 juta sampai dengan 590 juta. Kalau dikali pasnya tadi 369 ini hanya berlaku sampai dengan tahap pertama dan tahap kedua. Tahap ketiga nanti tentu akan berubah. Kalau misalnya jumlah siswa kita tiba-tiba katakanlah mencapai target 140-an lebih misalnya, nah tentu data dana bos kita di tahap ketiga akan berubah, tentu ada penambahan. Sebaliknya kalau misalnya berkurang, tentu akan berkurang juga dari total dana bos tahun 2022. Tapi kita ambil estimasi sekitar 580 sampai dengan 590 juta. Atau tepatnya tadi 586 juta 700 ribu. Kurang lebih seperti kalau dihitung-hitung. Dengan besaran per siswa tetap 1.590. Jadi ada dua faktor yang bisa menyebabkan perubahan dana bos ini penerimaan kita dari jumlah siswa dan dari besaran dana bos per siswa per tahun. Karena yang 1.590 itu baru 2 tahun berjalan berlaku. Itu tahun 2000, tahun anggaran 2000 dan tahun anggaran 2021. Jadi 2 tahun selama ini kan 1.500 saja. Lain kalau SMK itu 2 juta sekalian. SNB juga besar. Kalau SNB itu juga kalau tidak salah 2 jutaan juga per siswa per tahun. SMK juga 2 juta per siswa per tahun. Jadi SMK dan SNB itu dana bosnya lebih besar daripada SMA. Jadi sambil kita menunggu, mudah-mudahan jobnis segera terbit. Kita nanti akan berpedoman pada jobnis tersebut, tetapi sebelum jobnis tahun 2022 untuk pos belum terbit, itu sementara jadi penyusunan RKS kita ini misalnya masih menggunakan pedoman jobnis tahun 2021. Tapi saya kira mungkin tidak terlalu banyak perubahan karena jobnis pos sekarang tidak lagi seperti dulu. Jobnis pos yang lalu-lalu itu sangat besar atau banyak sekali halamannya, dipisahkan antara TK, SD, SMP dalam satu lampiran sehingga banyak. Kemudian juga penggunaannya juga terlalu teknis. Sampai-sampai misalnya kalau kita mau beli laptop ada spesifikasinya, besaran harganya maksimalnya sekian, spesifikasinya bagaimana. Begitu juga kalau pembelian-pembelian lain terlalu teknis, sampai hal-hal teknis pun diatur. Tapi jobnis pos tahun 2000 dan 2021 ini itu lebih sederhana. Lebih sederhana, walaupun peruntukannya tetap peruntukannya untuk itu, tetapi tidak sampai detail. Bahkan ada tambahan, misalnya karena kebetulan COVID tahun 2021 dan 2021 ini masalah COVID, itu ada tambahan penggunaan bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penanganan pandemi COVID ini.
Jadi agak itu satu hal yang agak bagus karena kita tidak terlalu seperti juga misalnya pembelian komputer itu di dalam 1 tahun minimal maksimal 5. Sekarang tidak lagi terlalu dibatasi. Pembelian proyektor itu hanya boleh 1. Laptop hanya boleh 1. Sekarang tidak lagi ditentukan berapa jumlahnya dan bagaimana spesifikasinya. Selama sekolah tersebut membutuhkan, itu dibenarkan. Yang penting ada di dalam juknis tersebut. Yang tidak berubah itu adalah yang berubah juga masalah honor. Honor guru itu bisa sampai dengan 50% dari total dana bos yang kita terima. Jadi kalau misalnya 580 juta, itu 50%-nya berarti sekitar 290 juta bisa digunakan untuk membayar honor guru. Itu di dalam juknis. Nah, sehingga timbul masalah bagaimana kalau guru honornya hanya 1 di sekolah. Apa 290 juta semua itu diberikan ke dia? Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lebih enak jadi guru honor kalau begitu. Kalau misalnya 1 orang, 2 orang, 1 sekolah 2 orang guru honornya, baru besaran dana bosnya misalnya 1 miliar, berarti 500 juta mereka bagi 2. Nah, itu tidak seperti itu karena tetap ada juga penanggung-penanggung di dalam pembayaran dana bos. Misalnya harus disesuaikan dengan surat keputusan gubernur. Jadi ada SK gubernur mengenai besaran dan bagaimana tata cara pembayarannya juga ada. Nah, sehingga dulu pernah ada yang sekolah hampir salah bayar seperti itu. Penorongnya sedikit, dana bosnya banyak, petunjuknya bisa 50%, sehingga gurunya ada yang terima hampir 100 juta. Ini kan lebih tidak seperti itu sebenarnya acuan di dalam pembayaran honornya. Jadi maksimal bisa 50%. Tetapi tetap harus ada petunjuk teknis yang seperti kita lewati di sini. Selama ini kita 15.000. Kemudian mohon maaf untuk tahap kedua pembayaran honor dana bos itu kami turunkan menjadi 10.000. Kenapa? Karena dana bos kita terbatas, sehingga sementara kita harus bayar semua, tidak mungkin ada yang terima ada yang tidak. Nah, terpaksa kita turunkan supaya kita semua dapat. Jelas alhamdulillah sudah bisa kita bayarkan semua. Sehingga ada yang tadinya kita mau rencanakan untuk kerjakan, tidak bisa lagi dikerjakan karena terserap ke dana bos itu. Kalau misalnya kita bayarkan semua sesuai dengan sebelumnya. Saya kira itu yang Ibu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi intinya hari ini kami minta masukan dari Ibu Bapak sekalian. Tadi Pak Makmur menyampaikan bisa per kelompok memasukkan, misalnya ada dari Jakwa Kasek, dari ketatausahaan, ada bagian administrasi, kemudian dari ini, dan dari perorangan juga bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu guru juga punya program yang ini, nanti kita masukkan semua, nanti kita kategorikan. Jadi kami terima masukan semua itu untuk kami selanjutnya rumuskan, kelompokkan ke dalam kelompok yang 3 tadi ini, mana masuk belanja barang dan jasa, kemudian belanja modalkah, atau di dalam belanja peralatan dan mesin. Setelah dikelompokkan seperti itu, kemudian kami distribusikan anggaran yang ada. Nanti kami persentasekan, misalnya berapa persen dana bos untuk belanja barang dan jasa, berapa persen dari dana bos itu untuk belanja modal, dan berapa persen untuk belanja peralatan dan mesin. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah 50%, karena kebanyakan belanja kita ada di barang dan jasa. Katakanlah 60% misalnya untuk barang dan jasa, karena di sini termasuk honor. Bahkan bisa mencapai 70% dari dana bos itu masuk belanja barang dan jasa. Karena yang paling banyak menyerap di situ adalah honorer. Jadi pembayaran honor, sehingga bisa mencapai sampai 70% dana bos kita itu larinya ke situ. Dan yang kedua adalah belanja barang habis pakai.
Nah, di situ yang banyak menyerap di belanja barang dan jasa. Kalau peralatan atau belanja modal, paling-paling kita di belanja buku. Ya, di belanja buku saja itu yang banyak, karena di dalam juknis itu belanja buku siswa itu bisa maksimal sampai 20%. Jadi kalau 580 juta kali 20% itu sekitar 160 juta, Pak. 580 kali 20% berapa? Hampir 120 juta. Itu belanja buku. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan Ibu Bapak sekalian. Walaupun kami di dalam rapat lalu mengatakan bahwa saya inginnya belanja buku ini karena buku pelajaran kita itu setiap kali kita beli sudah cukup banyak. Nah, tetapi harus juga mengacu kepada juknis yang ada, karena selalu saya sampaikan barangkali bahwa belanja buku BOS ini sebenarnya buku siswa. Itu untuk siswa. Ya, bukan untuk dijadikan memang barang inventaris sekolah, tetapi bukan untuk dipajang begitu saja sehingga menumpuk di dalam perpustakaan. Sehingga perpustakaan sekarang kalau kita lihat buku sangat menumpuk. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Amir, pengelola perpustakaan, kalau Pak buku yang tidak disusun ini ditumpuk ini disortir per mata pelajaran dan per kelas, per tingkatan untuk buku pelajaran. Jadi kalian saja buku biologi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Begitu juga pelajaran lain. Baru itu nanti kita lebih baik kita distribusikan ke siswa saja, daripada numpuk begitu tidak ada gunanya. Karena walaupun berubah kurikulum, sebenarnya yang banyak berubah itu bukan materi pelajarannya, yang berubah adalah di metodologi pembelajarannya. Baik metodenya, pendekatannya atau teknisnya, itu yang berubah biasanya di perubahan kurikulum. Bukan di materi pelajaran. Materi pelajaran itu paling-paling yang berubah adalah susunannya saja, yang tadinya misalnya dibajarkan di semester 1 kemudian dipindahkan ke semester 2 materi itu. Atau biasanya masuk di pertemuan pertama di semester itu dia pindah ke KD-nya, atau misalnya hanya berubah di KD-nya saja. Tadinya misalnya KD 2 jadi KD 3. Tapi materinya sama, jadi buku lama pun, yang buku lama itu yang mungkin tahun 2006 masih menggunakan kurikulum lama, itu tidak apa-apa kita bagikan ke siswa, karena materinya sama saja. Hanya saja urutannya di dalam pembelajaran itu yang berubah. Sehingga saya pikir itu lebih bermanfaat daripada menumpuk di perpustakaan, lebih baik kita distribusikan ke siswa. Tapi tetap dalam status pinjam, walaupun itu buku siswa. Nah, ini masih saya minta petunjuk dari atas, apa boleh. Misalnya tidak semua siswa kami berikan buku saja di dalam 1 tahun, karena buku sudah banyak. Atau memang wajib setiap siswa harus diberikan buku per tahun. Kalau misalnya bisa, maka saya mungkin atau tetap harus mengacu kepada juknis. Saya lebih cenderung untuk bisa membeli buku-buku referensi. Katakanlah mungkin kamus, apakah kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Jerman, atau kamus mata pelajaran lain, karena ada juga kamus kimia, ada kamus biologi, ada atau yang mungkin anak-anak lebih suka untuk membaca daripada buku mata pelajaran. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang ya malas sekali baca buku mata pelajaran. Tapi kan yang tidak mungkin juga kita memasukkan buku-buku fiksi, novel dan sebagainya, itu tidak bisa. Kalau fiksi ilmiah mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau yang betul-betul fiksi seperti cerpen dan sebagainya itu yang tidak bisa kita beli karena tidak masuk di dalam kelompok referensi. Ya, kamus fisika atau itu mungkin kita masih bisa beli. Kita lihatkan saja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang merasa bahwa masih perlu untuk membeli buku, ya silakan disampaikan saja.
misalnya pelajaran kimia misalnya, buku yang ada tidak cukup atau buku yang ada mungkin sudah tidak terlalu relevan, mungkin mau buku baru ya, tetap kita berikan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa buku yang ada cukup untuk kita pakai, ya itu saja dulu. Kita gunakan saja untuk pembelian buku-buku lain yang mungkin lebih menarik bagi siswa untuk dibaca. Apakah buku atlas atau buku apapun. Nah, cuma mencari bukunya ini yang susah untuk buku seperti itu. Karena biasanya yang ke sekolah-sekolah itu distributor buku tidak membawa buku-buku seperti itu, tidak menawarkan buku referensi, mereka hanya menawarkan buku pelajaran. Mereka hanya menawarkan buku pelajaran saja, sehingga untuk buku-buku referensi itu ya mungkin kita harus beli langsung di toko buku atau mungkin melalui cara lain. Nah, kemarin itu kebetulan ada kalendernya Yudhistira. Kami dikasih 2 sebenarnya, saya simpan di rumah 1 karena saya belum punya kalender juga. Jadi saya bawa ke sekolah 1. Itu kemarin Yudhistira sudah menyampaikan menawarkan bukunya, tapi semuanya juga buku mata pelajaran. Saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya ini kami tidak terlalu ini dengan buku mata pelajaran. Kami lebih cenderung untuk buku-buku referensi. Beliau menyanggupi berusaha untuk menyiapkan buku-buku referensi yang mungkin kita bisa pakai. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas atau ini nanti bisa disampaikan lagi. Kami berusaha untuk memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Kalau memang ada hal yang perlu dipertanyakan atau perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Terus sementara demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi tadi masalah arahan dari kepala sekolah. Jadi belanja dari bos itu ada 3. Ini yang selalu kita tanyakan. Jadi barang dan jasa, kemudian ada belanja modal dan ada belanja peralatan dan mesin. Jadi ini nanti yang kita akan usulkan rancangan kita yang nanti akan disesuaikan dengan rancangan daripada RAKS. Barangkali ada tambahan dari bendahara, jadi bendahara bos dan komite, saya minta sedikit tambahannya kalau ada. Bendahara bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Isi kita belum. Baik, terima kasih. Jadi saya kira sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah. Tapi untuk lebih jelasnya saya sedikit ada paparan. Jadi untuk dana BOS 2022 itu saya masih ambil yang 366 Pak, karena berdasarkan pengalaman kemarin yang
yang cair di luar tahap terakhir itu yang cair di ini di awal Januari. Ya, jadi dari 366 siswa kemarin yang di 2021 Desember periode tahap ketiga, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu sebanyak 174.582 juta. Nah, itu yang cair untuk periode tahap 3. Nah, itu yang kemungkinan akan cair lagi di tahap pertama Januari, Februari, Maret. Itu ya 174.582. Kemudian secara keseluruhan 1 tahun itu saya kalikan 366 siswa dikali 1.590 itu 581.540. Jadi 581.940.000 rupiah. Nah, itu perkiraan untuk selama 1 tahun. Tapi karena setiap penerimaan siswa baru berubah untuk tahap ketiganya, jadi itu tidak paten, artinya nanti kita akan mengikuti lagi RKS perubahan. Jadi diubah lagi untuk tahap Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Seperti itu. Jadi tapi untuk sekarang supaya tidak merepotkan, karena kemarin itu untuk RKS-nya kan saya yang kerja sendiri. Saya yang tahu sendiri, tidak ada bantuan. Kalau sekolah lain itu ada kepanitiaan di bosnya. Jadi bendaharanya mungkin ada sharing-sharing. Kalau saya tidak ada, jadi saya kerjakan sendiri. Untungnya tidak diminta RKS di awal tahun, karena kalau diminta ya pasti saya tidak kumpul, karena kalau saya kerja sendiri, saya tahu kan apa yang mau kita belanjakan ke depannya untuk tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Untungnya setiap diminta ya di akhir. Jadi untuk RKS-nya itu yang saya selalu kumpul di akhir itu ya, saya lihat nih saya punya perbelanjaan. Jadi saya lihat dari tahap 1 apa yang saya belanja, tahap 2, tahap 3, saya keluarkan di situ. Ya saya kumpul nih yang seperti itu. Tuh, jadi RKS selama ini ya saya berdasarkan laporan yang saya buat. Jadi apa istilahnya? Mungkin kemarin ada yang istilahnya kenapa tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ini. Kan saya tidak bisa belanja kalau tidak ada masukan. Jadi apa yang mungkin kemarin mengatakan saya mau beli laptop, ya saya belikan itu karena tidak ada perencanaan. Ini kebetulan ya untuk 2022 ya saya sebenarnya sudah mau angkat tangan, ya mau angkat kaki juga sekalian. Jangan. Tapi ya kemarin sudah ada permintaan ya, karena kepala sekolah mengatakan tulis nih, isi nih, ya saya isi. Tapi karena saya lihat batasnya 22, ya mungkin ada yang apa istilahnya ini ada perubahan. Ya biar nih saya ke dinas lagi untuk mengubah itu. Jadi kalau misalnya buat apa juga saya jadi bendahara kalau di kiri kanan saya sudah tidak dipercayai. Itu kan seperti itu. Jadi kalau ada sudah beberapa persen orang yang ada di sekitaran sini sudah tidak percaya, kenapa saya harus dipertahankan seperti itu. Apalagi kalau ada di sumber daya yang mau atau yang bisa seperti itu. Jadi kemarin kenapa saya kasih masuk cepat itu usulan, karena Pak Amran juga di dana bos kami punya grup sudah jelek juga kalau mengatakan mana ini SMA 7, kenapa belum kasih masuk. Itu makanya saya petting 2 hari. Saya lihat yang belum masukkan sekarang SMA 2. Mungkin ya seperti juga kasusnya seperti saya, mungkin dia juga ancang-ancang mau angkat kaki. Yang kemarin saya lihat postingan terakhir SMA 2 yang terakhir. Tapi saya mengatakan ya saya lihat di surat edarannya tanggal 22 ya mungkin masih bisa diubah. Kalau masih mau diubah ya terima kasih, tidak mau diubah ya saya harus jalan. Tetapi dengan apa istilahnya, karena di 2022 semua sekolah diwajibkan untuk arkas, ya saya tidak bisa nih mengatakan saya tidak bisa istilahnya kalau di tengah jalan ada yang mengatakan belikan Kak
laptop tidak bisa, karena sudah ada Arkas ini ditunggu nih di aplikasi, ya aplikasi. Jadi apa yang masuk di aplikasi itu kan dilihat nih orang. Kalau kemarin itu adalah manual, nanti dilihat kalau dikumpul. Kalau sekarang sudah diminta untuk diinput untuk 2022. Jadi apa-apa yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan di tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu sudah jelas. Kalau seperti itu saya juga tidak kesulitan. Itu seperti itu. Jadi ya yang kalaupun saya yang terus, ya itu yang pertama yang saya mau, ya. Jadi jelas apa yang akan dibelanjakan selama 1 tahun, ya, dan jelas tahap 1-nya apa, tahap 2-nya apa, tahap 3-nya apa. Kalau di sini bisa saya rincikan dari 581.940 untuk tahap pertama itu kan 30%. Jadi itu berarti tahap pertama yang akan kita belanjakan yang cair itu 174.582.000. Ini nih yang saya mau untuk tahap 1 30%-nya itu 174.581. Mau dikemanakan itu uang? Itu dari 3 yang harus dibelanjakan, barang dan jasa. Barang dan jasa itu ya semua barang, listrik, bayar honor atau ATK dan lain-lain. Kemudian bayar modal peralatan, ya, bisa mesin, bangku, kursi, atau yang termasuk aset peralatan. Kemudian yang ketiga adalah bayar aset lain, buku. Ini cuma khusus untuk buku. Kemudian yang kemarin itu masalahnya adalah kalau kita kan ini di apa istilahnya dikasih masuk duluan, ya. Jadi barang dan jasa berapa yang harus di situ, modal aset peralatan berapa yang harus masuk di situ, kemudian buku berapa yang harus masuk di situ. Ini sudah dikumpul duluan. Artinya kalau ada perubahan ya saya lagi yang repot. Itu. Jadi kalau misalnya sudah dikasih masuk di dinas di bagian keuangan 3 juta, ya harus 3 juta pertanggungjawabannya nanti diminta. Kenapa ini selisih Ki punyamu? Mungkin Anda saya juga bisa apa istilahnya sudah tahu kenapa ini selisih seperti itu. Jadi tidak bisa diganti seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin merequest baru tidak bisa di ini, ya seperti itu jalan ceritanya, bahwa saya kasih masuk duluan data, ya, kasih masuk duluan data, dan itu yang hasilnya pertanggungjawabannya nanti ya harus disamakan seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian untuk 500 jutanya 581.940 itu untuk di tahap kedua, ya, karena untuk dana bos sekarang tahap 1 Januari, Februari, Maret itu. Sekarang sudah pertengahan Januari belum cair-cair. Itu. Jadi segala sesuatu perbelanjaan yang di bulan Januari, ya, itu ya saya tidak tahu nih uangnya saya harus ambil dari mana, karena yang kemarin itu kan tidak boleh menyeberang, ya, jadi harus dinihilkan. Itu. Jadi sekarang ya kemarin kayak listrik itu kita bayar di sini 500-an, saya belum bayar. Itu dan ya itu kan listrik sampai tanggal 10. Itu. Kemudian yang 40%-nya 581.940.000 untuk 40%-nya yang akan dibelanjakan di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu. Ini jadi bulan April, Mei, Juli, Juni, ya, Juli, Agustus. Itu jumlahnya 232.776.000 rupiah. Ini juga ya kalau saya sendiri yang mengalokasikan apa yang saya mau beli tuh. Nah orang lain kalau saya lihat ya orang lain mereka ya ada rapat RKS-nya saya lihat di sosial media, SMA Bulukumba rapat RKS. Saya bilang kenapa saya seperti ini, ya, menyusun sendiri, mengalami sendiri, tahu sendiri, itu. Dan ya akibatnya menunggu bla itu. Kalau bukan komplain ya itu.
Nah, itu. Kemudian tahap ketiganya, jadi ini tahap 3 tidak paten ya, karena kita sudah penerimaan lagi. Jadi untuk tahap 3 30% ini tidak paten, artinya akan berubah karena mengikuti siswa ya. Jadi setelah penerimaan siswa baru apakah berkurang atau bertambah, nah, itu sesuai dengan siswa baru ya. Nah, ini nanti untuk ada penyusunan RKS perubahan itu. Jadi yang untuk tahap 3 kalau saya ambil dari 30%-nya tadi yang jumlah yang di atas yang 500-an itu kembali sama seperti tahap 1 174. Nah itu 174 sekian. Itu, tapi itu tidak pasti, bisa berubah, bisa lebih, bisa berkurang. Tergantung nanti berapa siswa yang didapat. Nah, setelah itu nanti pasti di akhir diminta mana RKS perubahannya untuk September, Oktober, November, Desember, kan berubah dia punya budget seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Jadi ya masalah yang saya alami ya seperti itu. Jadi untuk ini hari supaya bisa lebih meringankan ya mungkin kalaupun tidak 100% ini jumlah setiap tahap bisa dikeluarkan ya mungkin yang besar-besar lah atau apa yang dibutuhkan selama 1 tahun ke depan ya bisa didiskusikan di sini, bisa dimasukkan sehingga nantinya bisa artinya yang 174 ini bisa efektif lah penggunaannya. Ya, saya kira seperti itu. Untuk sementara seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali ada dari komisi yang mau disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pihak komite pada tidak ada masalah. Kalau tidak didanai oleh bos, itu komite siap. Cuma seperti tadi, kalau 369 data di Dapodi, kita tidak mengira bahwa ada beberapa siswa yang keluar yang berhenti sekolah. Jadi memang kalau 366 mungkin cocok lah. Seperti Nur Reski Amalia di 11 IPS 2 juga berhenti sekolah. Menurut informasi dari orang tuanya saudara-saudara tinggal di rumahnya tanya apa kalau masalah bumi itu bisa diatur. Tapi katanya mau apa Pak? Apa Tony orang ini memang cuek? Maka itu prinsipal langkah itu kita lihat. Terima kasih informasinya. Kemudian ada juga Wandi di 11 IPS 1 kalau tidak salah, IPS 2 kan? IPS 2 juga berhenti sekolah. Jadi sudah 2. Kemudian ada lagi di mana ya? Iya, kalau tidak salah ada 5 orang ya. Ya berhenti sekolah tanpa diketahui oleh pengelola Dapodik. Jadi kalau di Dapodik 366 ya oke lah, itu ya cocok, kayak menghampiri cocok. Kemudian dari 366 siswa di program komite dulu kita programkan 295 yang kita programkan, tetapi setelah terjadi yang keluar itu dan sebagainya ada 79 orang yang dibebaskan untuk komite, tapi tetap membayar OSIS dengan saran-saran dari teman-teman juga dari bapak kepala sekolah dan orang tua siswa sendiri yang menelpon ke saya bilang tolong Pak dia untuk zaman pelajaran itu tapi dikasih ruang pengajaran ini mana? Terpaksa saya langsung lagi please. Akhirnya jumlahnya 79
Jadi program sekarang tetap siap ubah terus menerus, akhirnya dana kurang. Tetapi dari kekurangan itu ya kita sisipkan saja di tempat-tempat lain yang bisa disisipkan. Ada dua seperti sekarang dana tak disangka, alhamdulillah sudah minus. Ya, dengan banyaknya dulu pembiayaan yang datang ke sini sudah minus. Jadi sisa tempat kita merancang pengambilan itu untuk menutupi kekurangan itu hanya di dana minuman harian dan dana rapat berkala. Tetapi kalau rapat berkala juga pun nanti ya Allah barang bisa ya terpaksa kita kurangi dana yang masuk untuk pembangunan Merdeka dan masjid. Itu saja bisa kita ini karena tidak mungkin apalagi namanya anunya honor dan teman-teman yang memegang jabatan itu akan dikurangi, tidak boleh. Saya kira itu saya dari komite mohon maaf kalau kita segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi ini tadi tambahan dari Bendahara Bos dan Komite. Jadi masukan sekaligus pemberitahuan bahwa ini memang Pak yang selama ini kita tunggu, bahwa kegiatan di sekolah kita ini sudah kita bisa katakan bahwa 2 tahun tidak tanpa perencanaan. Jadi misalnya pada RKS belum pernah kita duduk bersama untuk membentuk. Baru kali ini kalau tidak salah. Jadi RKS itu dari guru kemudian dari rapat guru kemudian di dalam bos kalau tidak salah saya di Juknis 2021 ada tim dalam bos Pak. Ini juga belum pernah saya tahu. Tidak tahu di sini siapa sebenarnya yang masuk di dalam tim dalam bos. Kalau saya baca di Juknis itu kalau tidak salah kepala sekolah, kemudian bendahara, kalau tidak salah admin, ditambah dari komite dan 1 dari orang tua siswa. Ini juga belum pernah kita tahu siapa yang di timnya ini, sehingga memang teman-teman itu ya kalau bisa dikatakan bahwa banyak masalah yang kita lakukan itu barangkali karena ketidaktahuan. Kemudian ya seperti dikatakan oleh Benar Bos bahwa RKS yang dia sendiri yang buat, ini yang jadi masalah juga karena dia dibentuk tim. Jadi sebenarnya kalau kita dari awal, barangkali kalau kita lihat dari sekolah lain, RKS itu dibentuk setelah kita membentuk yang namanya tim pengembang sekolah dulu sebenarnya. Tapi kita di sini tidak buat juga. Jadi tidak ada tim pengembang sekolah. Memang biasanya dibuat di awal pengedaran di Juli. Yang kita lanjutkan dengan tim pengembang kurikulum. Di tim pengembang kurikulum ini ya baru kita buat juga bentuk tim. Kemudian kita menyusun yang namanya dokumen kurikulum. Makanya saya mungkin ada teman yang mau kenapa saya mau buat yang namanya dokumen, karena itu bukan pekerjaan sendiri-sendiri Pak, tapi tim yang buat. Sehingga saya masa saya mau buat ini berdasarkan pikiran saya sendiri, sehingga banyak mungkin protes nantinya. Seperti dulu waktu KKM saya itu diproses. Nah, sampai sekarang juga saya proses KKM. Nilainya terlalu tinggi, padahal kemampuan kita di sini kurang. Karena dia laksanakan rapat, cuma di WA kita buat. Nah, terima kasih. Jadi barangkali dari teman-teman sesuai dengan beberapa arahan kemudian penjelasan dari bendahara, bos dan komite sudah bisa merancang-rancang apa yang kita akan rancang. Walaupun masalah nilai barangkali kita agak bingung juga masalah nilainya, karena
seperti saya sendiri di kurikulum itu melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi saya selalu menjadi ketua kalau ada ujian-ujian, tetapi saya tidak pernah tahu berapa dana yang digunakan. Tidak pernah saya tahu berapa sebenarnya dana yang digunakan. Jadi saya sebenarnya itu merancang berdasarkan perkiraan saya karena saya tidak pernah tahu. Jadi itu barangkali saya barangkali berikutnya Pak, kalau bisa kalau kita rapat begini kita juga buat realisasi tahun lalu sebelum saya mengambil sebagai acuan. Terima kasih Pak. Kita mulai dari rancangan sekolah Pak, atau bagaimana? Terima kasih. Jadi kita sudah dengar penjelasan dari bendahara Pak. Jadi bendahara dan penanggung jawab besar berat Pak, karena itulah rata-rata sekolah, hampir semua sekolah mau mengundurkan diri semua bendaharanya. Nah, memang tuntutannya seperti itu. Nah sekarang agak dipermudah sedikit dengan RKS. Kendala kami memang tuntutan ini terjadi di setiap sekolah, bahwa di dalam perjalanan yang menyusun program rencana pun dalam perjalanannya kadang-kadang kita harus mengakomodir keinginan-keinginan guru atau keinginan sekolah yang sebenarnya tidak dirancang tetapi sangat dibutuhkan dan harusnya. Biasanya seperti itulah yang menjadi masalah, dan itu yang menjadi ketika dihadapkan dengan inspektorat, ya bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu. Nah ini penting untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan siswa. Sementara kita sudah tidak ada di dalam program. Nah dengan adanya RKAS nanti ini apalagi istilahnya lagi AMSA yang ARKAS ini, nah itu tidak ada lagi peluang untuk kita merubah-rubah RKAS kita. Jadi nanti kalau misalnya sudah jalan sistem ini, aplikasi ini, maka mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau tiba-tiba mengajukan suatu keinginan atau permintaan, kami tidak bisa akomodir. Karena kapan kami akomodir itu berarti akan menjadi temuan di dalam pelaporan nanti. Nah selama ini masih kami biasa akomodir juga, walaupun tidak ya bagaimana caranya supaya bisa anggaran ini digeser-geser. Jadi seperti Pak Amsa tadi katakan bahwa untungnya di dalam perjalanan RKS itu kadang-kadang diminta di akhir. Nah, sehingga kita menyesuaikan saja dengan belanja yang kita sudah lakukan. Nah kalau nanti ini sudah jalan ARKAS, maka setiap transaksi yang kita lakukan itu langsung terbaca di sistem. Bahwa SMA 7 Maros memprogramkan misalnya beli komputer 10. Nah begitu kita belanjakan 10, langsung misalnya kita masukkan bukti pembelanjaannya itu, maka langsung di situ realisasi bahwa ini. Nah kapan misalnya kita beli misalnya lebih dari itu, maka itu nanti akan dipertanyakan kenapa bisa lebih. Jadi makanya hari ini juga saya inginkan supaya program-program yang kita masukkan sebentar ini, dan bukan cuma SMA 2 Pak, SMA 3 Maros bendaharanya juga sudah belum. Itu kemarin kami rapat anggota tahunan di sana, pusing kepala sekolahnya. Tidak ada guru yang mau, bendahara yang ada tidak mau lagi. Sementara guru tidak ada yang mau juga, yang mau jadi bendahara. Dan tidak boleh juga yang non PNS, karena ini kuasa penggunaan anggaran itu harus berstatus pegawai negeri. Nah ini jadi yang saya pakai SMA 3 juga seperti itu. Nah tidak bisa tidak, harus, makanya saya desak Pak Hamzah, tolong Pak dikirim saja, masukkan saja namanya Pak Hamzah dulu. Nah seperti tadi pembina Pak Hamzah, kalau memang ada yang mau dan bersedia dan merasa mampu, dan saya katakan kepada memang sebelumnya bahwa tugas bendahara itu tak berat. Jadi berat, memang kita siap ya diprotes, di apalah apa semua dan sebagainya ya. Kalau mungkin kita pahamilah kalau teman-teman misalnya ada keinginannya kita tidak bisa penuhi, atau ada hal-hal lain yang ini saya akui juga banyak kekurangan saya dan sebagainya. Kadang juga dengan pertimbangan terus terang saya orang yang sebenarnya tidak suka yang formal-formal. Makanya kalau rapat-rapat itu saya paling
malas kalau rapat-rapat, apalagi kalau sifatnya hanya informasi saja. Ya disampaikan saja kalau informasi, kecuali saja dalam rapat untuk mengambil suatu keputusan, ya mungkin kita harus sama-sama. Tetapi kalau hanya rapat sifatnya hanya penyampaian informasi, dan itu kita rapat, dan ini kepala sekolah kita sering dikasih begitu Pak. Tiba-tiba ada lagi rapat. Hari ini, kemarin ada Zoom jam 2, itu rakor. Saya sudah saling Jumat. Hari Senin lagi, saya sudah sampaikan ke Pak Mamur, tolong Pak, karena ada sosialisasi dari Unhas itu mengenai persiapan penerimaan mahasiswa baru SNPTN. Itu diminta 2 guru dan ada siswa baik juga di situ. Kita jadwalnya hari Senin itu. Jadi nanti mungkin dengan Pak Sainal nanti bisa ikut di situ, karena kalau saya kan kalau itu menyangkut teknis, nggak harus lagi menyampaikan kepada Pak. Jadi kalau langsung yang bersifatnya teknis, ya yang penyelenggara teknis saya yang ikut. Nah, padahal saya orang malas Pak, rapat-rapat. Terus terang saya orang malas itu kalau rapat-rapat. Kalau hanya sifatnya informasi, sampaikan saja secara pribadi atau disampaikan saja di lewat media yang ada. Kalau hanya sifatnya berupa penyampaian atau informasi. Seperti rakor kemarin kan hanya informasi. Ya, kenapa tidak dibuat saja dalam bentuk surat, kemudian diedarkan saja supaya kita bisa baca. Dari situ kita bisa tahu. Kalau hanya sebagai informasi, kecuali kalau sifatnya berupa pengambilan kebijakan atau keputusan, ya mungkin memang kami diperlukan pendapat dari orang lain. Jadi kalau rapat-rapat Pak, saya orang, terus terang saya katakan saya orang paling malas yang namanya sedikit-sedikit rapat, yang hanya itu bersifat informasi. Dan kalau memang ada yang, kecuali ada yang perlu diputuskan bersama, baru kita lakukan rapat. Kemudian usulan dari Pak, itu memang di dalam bos itu Pak ada tim bos memang. Jadi okelah, kita akan tahun ini kita akan buat. Saya Pak Donas tidak tim pengemban sekolah yang selama ini hanya ada tim pengemban kurikulum. Tapi kalau memang ada tim pengemban sekolah ini, fungsinya bagaimana? Yang ada yang saya tahu hanya tim pengemban kurikulum saja. Tapi kalau memang ada tim pengemban sekolah, yang saya belum tahu apa nanti fungsinya tim pengemban sekolah kalau kita bentuk. Kalau tim bos memang ada di Jeplis, ada tim bos kepala sekolah, bendahara, kemudian pihak operator sekolah dan perwakilan dari orang tua. Itu tidak ada masalah, kita buat saja. Hari ini juga barangkali kita bisa buat. Kemudian tim pengembang kurikulum, nanti Pak ditunjuk saja orang yang kira-kira bisa berpartisipasi dalam tim pengembang kurikulum ini untuk membantu Pak Makmur. Nanti kita SK-kan. Yang penting Pak, kalau dibuat timnya ya dikerjakan terus, karena kadang-kadang juga kita sudah buat timnya, pada akhirnya diminta setelah dibuat tidak optimal juga. Pada akhirnya kembali keputusannya ada di kepala sekolah, atau ada di kurikulum, atau ada di ini. Nah, kalau memang diberi tanggung jawab ya dilaksanakan. Kira tidak ada masalah Pak kalau cuma untuk membantu. Saya kira itu kembali saya, barangkali itu saya waktu ini sudah jam 11. Maaf juga saya terlambat Pak, karena terlalu banyak halangan di jalan ini, yang motor, yang sepeda-sepeda Pak, banyak sekali. Saya sudah tahu berapa rombongan yang saya harus lewati. Baru kita tembus kalau hari Sabtu itu yang rombongan goes-goes itu. Pak Ani juga barangkali alami tadi Pak Budi. Banyak sekali. Entah berapa rombongan itu, baru panjang-panjang, setengah mati lambungnya. Yang goes-goes, apa istilahnya goes-goes? Saya tidak mengerti juga yang ya pergi sepeda-sepeda itu. Banyak sekali klub sepeda tadi. Biasanya hanya 2-3 kelompok, ini tadi barangkali ada 7 barangkali kelompok yang harus kita lewati. Dan semua ada pengawal-pengawalnya. Segitu Pak, jadi masukan yang Bapak masukkan di sini, walaupun tadi dikatakan Pak Amsat tadi sudah sampaikan bahwa ada tahap-tahapnya. Tahap pertama anggarannya sekian, itu dimasukkan saja satu kaligus. Nanti akan mungkin saya tampilkan dulu badannya supaya lebih jelas apa-apa yang saya ada contoh baru untuk jaga-jaga, siapa tahu ini. Jadi saya ada di sini contoh. Kalau sudah masuk di aplikasi RKI? belum. Oh belum.
Atau memang belum bisa masuk? Sudah bisa barangkali di Kalau di Maros Pak yang baru aplikasi itu Pak Akbar. baru Tapi saya tidak tahu apakah sudah paten atau baru-baru yang untuk paten Maros belum. Baru ini 2022 diharuskan. bahkan ada informasi itu Pak, tidak lagi pakai sipil lagi sekarang barangkali. Tidak dibolehkan lagi sipil. Ada informasi baru saya dengar seperti itu, tapi itu masih wacana. Kan lalu kan diharuskan sipil. Kemudian mendengar bahwa tidak boleh lagi pakai sipil. Ya. Gimana kita sudah? Lampu sah. Hah? Motor Pak itu baru lalu tiba-tiba. Iya. Jadi apa namanya rencana-rencana yang Bapak masukkan itu nanti apa namanya dimasukkan saja semua sekaligus supaya nanti kita pilih mana masuk tahap 1 setelah selesai, mana masuk tahap kedua, mana yang akan kita masukkan di tahap ketiga. Karena ini akan kita upload di dalam sistem yang namanya sistem Arkas. Dan kalau sudah masuk di sistem itu tidak ada bisa lagi berubah. Kami tidak lagi bisa mengakomodir permintaan yang di luar yang ada di Arkas. Ya baru barangkali kalau tidak pakai yang Dosa pakai mai Pak. Besar di surat. Kira itu Pak, terima kasih. Di lampu Pak Mamur. Alalah. Mati lampu itu berarti tidak menyala. Ya, Pak Sule. Pak Sule. Pak Sule. Pak Sule. Pak Sule. Perbaiki dulu. Jadi